Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana usaha Gus Rumel atau Rumel Abbas berkelana lagi. Dalam aku berkelana, tiada yang tahu kemana aku pergi. Berkelana terus ke Timur Tengah, ke negara-negara Turki, ke negara-negara Teluk, untuk mencari kitab suci yang bisa membantu petualangan, yang bisa membantu misinya, yaitu membela Ba'alwi dari keruntuhan, dari kehancuran, dari keterputusasaan, dari keterputusan. Berhasilkah? Ya, namanya juga usaha. Asal kuat aja sponsornya. Jadi Rumel Abbas ini bersemangat itu punya dua motif, dan kita tidak tahu mana yang dominan. Apakah motif sponsor ataukah motif perjuangan? Kalau motif sponsor adalah materi, uang atau cuan, cari duit. Jadi pada dasarnya dia sendiri secara filosofi, secara ideologi bisa jadi tidak sejalan dengan Ba'alwi. Tetapi karena misi sponsor harus berhasil, maka dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Itulah disebut profesional. Sedangkan motif yang kedua, motif perjuangan, motif ideologi, itu tanpa ada sponsor pun jalan. Pergi ke Timur Tengah dengan biaya sendiri, pergi ke Turki dengan biaya sendiri, pergi ke Irak dengan biaya sendiri, pergi ke Jordan dengan biaya sendiri. Saking inginnya membela Ba'alwi. Wallahu alam. Tapi biasanya di mix. Ya pribadi, maksudnya memang sejalan dengan Ba'alwi, kemudian ada sponsornya, tambah semangat. Ya mau bagaimanapun, selamat kepada Gus Rumel yang sambil menyelam minum air, itu namanya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi tadi kepada usaha-usaha Gus Rumel untuk mencari data, mencari fakta. Salah satunya adalah menghubungi Mufti Yaman, yaitu Syekh Samsudin. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa Yaman itu adalah tanah leluhur para habaib Ba'alwi. Kakek moyangnya berasal dari sana. Jadi kalau Habib Bahar mengatakan darah saya orang Indonesia, Minahasa, segala macam suku-suku Buton dia sebutkan, tetap keturunannya ya keturunan Yaman. Jadi kita mengatakan orang Indonesia, memang habaib itu orang Indonesia, cuman keturunan Yaman. Dan kita tahu juga bahwa Yaman itu adalah negara miskin, negara yang kacau, perang terus. Kemudian politiknya juga tidak akur, ada Sunni, ada Syiah, ada komunis. Wis pokoknya antem-anteman di situ, ancur-ancuran. Jadi bukan lagi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karenanya banyak di antara para penduduknya yang mencari penghidupan di negara lain. Itu sangat logis ya. Mau tidak diakui oleh habaib keturunan Yaman di Indonesia ini, namun faktanya begitu. Negeri yang hancur, ekonomi morat-marit, kehidupan tandus gersang, piejal. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Mufti Yaman ini adalah kiainya Yaman, ulamanya Yaman yang tahu betul warga-warganya di sana, umatnya di sana, beliau tahu betul. Maka kemudian Gus Rumel ini dengan pedenya, siapa tahu kalau orang Yaman sendiri, mungkin juga keluarga besarnya ada yang berinteraksi atau bahkan berketurunan Ba'alwi, maka dia kontaklah itu Mufti Yaman, Syekh Samsudin itu. Dia mengaku sedang meneliti nasab Ba'alwi di Indonesia.
dan meminta pendapat Mufti Yaman itu bagaimana kedudukan Ba'alwi di Indonesia. Apakah bagian dari Sadah atau keluarga besar Bani Hashim, yang otomatis berarti keluarga besar Imam Ali bin Abi Thalib, keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Apa jawaban Syekh Syamsuddin? Ternyata mengejutkan. Membuat Rumail tercenung, tercengang, bagaikan pungguk merindukan bulan menanti jawaban yang manis. Ternyata yang keluar adalah jawaban yang pahit. Apa jawabannya? Annahum laisu min hawashim wasadati alil bait al-athhar. Jadi mereka bukanlah dari Bani Hashim dan bukanlah dari Sadah, keluarga besar Ahlul Bait yang disucikan. Bukan Rumail, kata Mufti Syamsuddin Syarifuddin, Mufti Ad-Diyar Al-Yamaniyah. Jadi dengan jawaban yang menohok itu, Gus Rumail akhirnya undur diri. Pamit karena merasa kecewa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usaha-usaha Gus Rumail ini bisa kita lihat bagaimana dia mengontak, sepertinya inbox terhadap Facebooknya Syekh Syamsuddin Syarifuddin, Mufti Diyar Al-Yamaniyah. Kemudian muncullah jawaban dari Mufti Yaman itu, dan beliau sendiri, Mufti Yaman itu, mempublikasikan dialog beliau dengan seorang pelajar Indonesia, katanya dari Kementerian Luar Negeri atau konsulat lah begitu, yang sedang meraih gelar doktoral lah begitu. Masya Allah, namanya juga usaha, kita apresiasi. Namun kemudian Gus Rumail ketika diketahui adanya status Mufti Yaman ini di dunia online, maka dia mengatakan itu bukan akun Facebook Mufti Yaman yang asli, itu palsu, hoax. Lah hoax kenapa lu kontak? Itu mungkin ngeles saja dari Gus Rumail. Jadi pada akhirnya kita tahu bahwa orang Yaman sendiri, ulama Yaman sendiri juga membatalkan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Jadi bukan satu-satunya Kiai Haji Imaduddin benar sendiri. Banyak orang-orang di luar sana juga, bahkan di negerinya sendiri di Yaman itu membatalkan. Lalu bagaimana dengan statusnya yang Syiah itu? Menurut sumber, Syekh Syamsuddin ini adalah seorang Syiah. Ya, dari golongan manapun selama patokannya adalah ilmu pengetahuan dan benar teruji, terverifikasi berdasarkan kitab nasab, berdasarkan teknologi, berdasarkan manuskrip, berdasarkan buku-buku sejarah yang terpercaya, ya tidak masalah. Ilmu pengetahuan itu netral, kecuali urusannya akidah. Ba'alwi pun sama, meminta fatwa kepada seorang Syiah, yaitu Syekh Mahdi Rojai. Jadi sama-sama Syiah, berbeda pendapat. Yang satu di Iran, yang satu di Yaman. Mana yang lebih kuat? Ya yang di Yaman lah. Keluarga sendiri, orang Yaman sendiri, orang internal sendiri, keluarga sendiri juga membatalkan, apalagi yang di luar, keluarga orang lain. Kalau Syekh Mahdi Rojai kan orang Iran, jadi tidak terlalu tahu dengan internal keluarga Ba'alwi di Yaman. Begitulah logika kita mengatakannya. Tetapi semua pendapat itu sebenarnya harus diuji juga dengan data, dengan dokumen, dengan fakta, dengan analisa dan kaidah-kaidah keilmuan. Tidak begitu saja harus dipercayai. Itulah yang disebut ilmiah. Dan bisa jadi data yang digunakan Syekh Syamsuddin dari Yaman bisa sama dengan data yang digunakan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dari Indonesia. Karena kalau basisnya keilmuan, basisnya kitab-kitab yang sama, bakal menemukan kesimpulan yang sama. Demikian, mudah-mudahan cerita petualangan Gus Rumail ini membuat kita sedikit terhibur. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.